Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Pengetahuan Umum. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang matematika, yaitu fungsi komposisi. Sebelum lebih lanjut, saya saranin kalian nih untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya untuk informasi menarik lainnya. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pengertian fungsi komposisi. Yang kedua, bagaimana sih cara menentukan fungsi komposisi? Dan yang ketiga, cara menentukan komponen penyusun komposisi kanan dan kiri. Nah, apa sih fungsi komposisi itu? Fungsi komposisi adalah penggabungan dua fungsi fx dan gx yang disimbolkan dengan huruf O, yang biasa disebut dengan bundaran. Jadi bacanya bukan FOG ya, tapi F bundaran G. Pada fungsi komposisi terdapat F bundaran G atau bisa G bundaran F. Nah, apa sih itu? Nah, jadi F bundaran G ini adalah fungsi G kita masukkan ke dalam fungsi F. Jadi semua X yang terdapat dalam fungsi F kita ganti dengan fungsi Gx ya. Nah, dapat ditulis F bundaran G adalah F Gx. Nah, begitu pula yang nomor 2. G bundaran F. Nah, biasanya ini kita baca fungsi G komposisi F atau bisa G bundaran F. Nah, fungsi F ini kita masukkan ke dalam fungsi G. Nah, semua X yang terdapat dalam fungsi G ini kita ganti dengan Fx. Jadi dapat kita tulis G bundaran F adalah G Fx. Nah, tanpa berlama-lama lagi agar kalian juga lebih paham, kita langsung ke contoh soalnya. Di sini kita diketahui Fx sama dengan 2x negatif 1 dan Gx sama dengan x plus 3. Nah, yang ditanya adalah A, F bundaran G, dan B-nya adalah G bundaran F. Nah, kita bahas dulu nih yang A, yaitu F bundaran G. Nah, karena ini F bundaran G, G-nya ini kita masukkan ke dalam fungsi F. Jadi dapat kita tulis F Gx. Nah, fungsi F-nya adalah 2x min 1. Jadi X-nya ini kita ubah menjadi fungsi Gx, yaitu X plus 3. Dan dapat dituliskan 2 dalam kurung X plus 3 min 1. Nah, ini kita kalikan. Dan ini tetap ya, min 1. Kita kalikan 2 kali X adalah 2X. 2 dikali plus 3 adalah plus 6. Dan negatif satunya tetap ya. Nah, kita operasikan nih. 2X tetap ya karena tidak memiliki pasangan. Jadi kita operasikan plus 6 dikurangi 1 sama dengan 2X plus 5. Mudah bukan? Nah, kita coba lagi nih soal kedua, yaitu yang B. G bundaran F. Karena ini yang di depan adalah G, jadi fungsi belakangnya ini kita masukkan ke fungsi depannya. Jadi dapat kita tulis Gfx. Nah, kita ketahui fungsi Gx adalah X plus 3. X-nya kita ganti dengan fungsi Fx yaitu 2x min 1. Jadi dapat kita tulis 2x min 1 plus 3. Kita operasikan 2x ini kan tidak mempunyai pasangan. Jadi kita tetapkan yang kita operasikan hanya negatif 1 plus 3 ya. Dapat kita tulis 2x plus 2. Begitu mudah bukan? Nah, lanjut nih. Ada soal sama tapi ada sedikit berbeda karena X-nya ini diganti dengan angka. Nah, kita bahas terlebih dahulu. Nah, diketahui Fx sama dengan 2 negatif X dan Gx sama dengan 3X plus 4. Ditanya, A, FOG, X-nya ini adalah negatif 2 dan B, GOF 1. Nah, kita jawab ya yang A. F bundaran G sama dengan kita cari dulu nih cara yang sebelumnya tanpa memasukkan negatif 2 ini. Nah, kita biasanya tuliskan Fgx. Nah, kita ketahui kan Fx ini adalah 2 min X. Nah, X-nya ini
kita ganti dengan fungsi Gx-nya, yaitu 3x plus 4. Nah, kita operasikan 2 dikali negatif 3x adalah negatif 6x, dan 2 dikali negatif ketemu positif jadi negatif. Jadi 2 dikali negatif 4 adalah negatif 8. Nah, kita sudah mengetahui nih F bundaran G-nya. Nah, kita langsung aja nih, kita masukkan negatif 2-nya ke dalam X. Jadi dapat kita tulis FOG min 2 adalah min 6 dikali min 2. Ini adalah X ya. Kita ganti dengan min 2 dikurangi 8. Min 6 dikali min 2 adalah 12. Min 8-nya tetap. Dan kita operasikan lagi menjadi 4. Mudah bukan? Hanya mengganti X-nya saja. Nah, yang ke B nih. Kita coba lagi. G bundaran F. Nah, dapat kita tulis dulu 3x plus 4 ya. Fungsi G-nya adalah 3x plus 4. Jadi kita tulis X-nya ini. Kita ganti dengan fungsi F. Yaitu 2 negatif X. Nah, kita operasikan nih. 3 dikali 2 adalah 6. 3 dikali negatif X adalah 3X. Dan plus 4-nya tetap ya. Nah, min 3X ini kita pindah ke depan sendiri. Jadi, min 3X, 6 ditambah 4 adalah 10. Nah, kita sudah mengetahui nih G bundaran F-nya. Kita ubah langsung X ini menjadi 1. Dapat ditulis min 3 dikali 1 ditambah 10. Min 3 dikali 1 tetap min 3 plus 10. Min 3 plus 10 hasilnya adalah 7. Nah, begitu ya. Kita masuk ke poin ketiga nih. Cara menentukan komponen penyusun komposisi sebelah kanan. Apa sih yang dimaksud sebelah kanan? Sebelah kanan itu ini ya. Diketahui kan hanya F saja. Gx-nya kan tidak diketahui. Karena Gx ini terdapat di sebelah kanan, itulah yang menyebabkan penamaannya adalah komposisi sebelah kanan. Nah, ayo langsung cek this out the soal. Diketahui F bundaran G adalah 2x pangkat 2 negatif 6x. Dan Fx sama dengan 2x plus 8. Ditanya Gx sama dengan, langsung kita tulis dulu diketahuinya. F bundaran G adalah 2x pangkat 2 negatif 6. Nah, karena F bundaran G ini, Gx-nya kan dimasukkan ke dalam F. Jadi kita bisa tulis F Gx sama dengan 2x pangkat 2 negatif 6x. Nah, kita masukkan fungsi Gx-nya. Jadi 2Gx plus 8 sama dengan 2x pangkat 2 negatif 6. Nah, kita pindah ruaskan nih, min plus 8-nya ke sebelah kanan. Karena dipindah ruas, kita ubah plus menjadi negatif. Sudah? Nah, kita pindah juga 2 ini, pindah ke sebelah kanan. Jadi, dibagi ya. Jadi, semua komponen ini kita bagi 2. 2 dibagi 2, 6 dibagi 2, dan min 8 dibagi 2. Hasilnya adalah x pangkat 2 min 3x min 4. Itu ya. Mudah ya. Nah, untuk komposisi sebelah kiri. Sama sih. Kenapa disebut kiri? Ya, karena terdapat di kiri F-nya. Karena yang ditanya adalah Fx. Nah, kita lihat dulu soalnya. Diketahui F bundaran G adalah x pangkat 2 plus 3x plus 8. Dan Gx adalah x min 2. Ditanya Fx-nya. Kita tulis diketahuinya dulu. F bundaran G sama dengan x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 8. Fgx sama dengan x pangkat 2 plus 3x plus 8 ya. Nah, kita masukkan nih fungsi Gx-nya. X min 2 sama dengan x pangkat 2 plus 3x plus 8. Nah, kita misal ya. A. Misal Gx ini adalah A. Kenapa bisa gitu? Nah, dari cara ini ya.
GX kan adalah X min 2. Kita misalkan dengan A. Kita pindahkan min 2 ke kanan, jadi X sama dengan A plus 2. Kenapa plus? Karena dipindah ruaskan ya. Min kalau dipindah ruaskan jadi positif. Nah, seperti itu. Kita langsung masukkan aja A, X-nya. Fungsi A-nya tadi kita masukkan ke dalam X ya. Jadi A plus 2 pangkat 2 ditambah 3 dalam kurung A plus 2 ditambah 8. Kita operasikan dan menemukan hasil A pangkat 2 ditambah 4A ditambah 4 ditambah 3A ditambah 6 ditambah 8. Hasilnya adalah A pangkat 2 ditambah 7A ditambah 18. Ya, A pangkat 2, 4A ditambah 3A adalah 7A, plus 4 ditambah 6 ditambah 8 adalah 18. Nah, bagaimana nih teman-teman? Kalian pasti sudah mengerti kan tentang fungsi komposisi itu? Bagaimana nih? Matematika mudah dan menyenangkan, bukan? That's all for today. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.